paper latar belakang lah, pendahuluan. Cuma yang menjadi inti pembahasannya adalah kenapa gue yakin banget PDI Perjuangan koalisi. Yang pertama itu PDI Perjuangan meralat dalam tanda petik statement partai. PDIP kayak di pilkada juga nahan-nahan, di koalisi juga nahan-nahan. Ada apa sih dengan PDIP yang pertanyaan ini gitu, Bang? Feeling ya, dugaan. PDI Perjuangan gabung koalisi? ya. Receh kali dong PDIP. Begini, 2004 99 PDI Perjuangan menang pemilu. Ya. Sampai tapi Ibu Megawati Soekarno Putri tidak menjadi presiden di 99. 99. Ya. Beliau menjadi presiden ke-5 setelah menggantikan Gus Dur. almarhum Gus Dur. Ya. Itu bukan di 99. 2001 itu. Ya, hanya sampai di 2004. Dari 2001 sampai 2004. Berapa tahun cuma? 3 tahun. 2004 oposisi. 10 tahun. Sampai 2014. 10 tahun PDI Perjuangan oposisi. Kering. Dalam posisi dari 10 tahun juga dong. Iya. 2014 sampai 2024 ya. 2023 sih mestinya. Ya, Pilpres kemarin ya. Tapi kan menterinya masih. Oh ya, oke. Masih koalisi itu. Hmm. Itu kan 10 tahun juga dalam pemerintahan. Nah, beda loh. Waktu oposisi kemarin pertama, itu kan setelah cuman 3 tahun lah kurang lebih Berkuasa. berkuasa. Ini sudah tahu 10 tahun berkuasa. Dan nikmatnya berkuasa gitu maksud Abang? Iya, dan sulitnya tidak berkuasa. Oh iya. Gua belum pernah berkuasa, jadi gua belum bisa menjawab nikmatnya berkuasa. Tapi gua Lu tahu sulitnya tidak berkuasa. Ya pasti koalisi itu kira-kira tadi kalau kita bikin paper latar belakang lah, pendahuluan. Cuma yang menjadi inti pembahasannya adalah kenapa gue yakin banget PDI Perjuangan koalisi. Yang pertama itu PDI Perjuangan meralat dalam tanda petik statement partai. Zaman Pak SBY presiden, PDI Perjuangan declare bahwa mereka adalah oposisi. Zaman Pak Jokowi presiden, apa statement PDI Perjuangan? Dalam demokrasi Pancasila itu nggak ada yang namanya oposisi. Itu PDI Perjuangan. Itu Ibu Ketua Umum yang bilang. Ibu Ketua Umum di Rakernas kemarin juga terakhir bilang, dalam politik gotong royong nggak ada oposisi. Karena politik demokrasi Pancasila menurut PDI Perjuangan adalah zero oposisi, semua gotong royong. Jadi gimana? Itu sinyal menurut lu, Bang? Iya. Dari Ibu Ketua Umum. Rakernas kemarin kan sinyal jelas bahwa PDI Perjuangan pengen gabung. Kalau enggak ya enggak begitu Bu Mega pidatonya. Katanya mau ditunda, Bang, ke 2025. Sikap PDI Perjuangan pas di Kongres katanya gitu. Iya, penundaan kan boleh setahun, boleh 2 tahun, tapi intinya pasti bergabung. Tapi udah penuh itu busnya. Resisten dari dalam juga ada. Jangan resek nih kawan nih. Ada yang gitu statementnya. Pak Prabowo pasti berkeras, ya udah masuk aja. Oh gitu. Beliau Ambil jatah siapa itu kalau masuk? Golkar. Kabinet kan katanya rumornya mau Menteri kementerian mau ditambah ya. Ditambah buat PDIP biar masuk. Boleh begitu. Dan memang sebaiknya untuk Indonesia ke depan lebih maju, karena kita punya tagline besar itu Indonesia Emas di 2045 ya. Saya secara personal sangat berharap PDI Perjuangan masuk ke. Terus yang di luar siapa? Nggak ada. PKS masuk aja, PDI masuk aja. Buat apa di luar? Ya ngelihat cuaca panas apa hujan. Kan udah ada teknologi, ada BMKG. Kalau di dalam berantemnya di dalam, nggak ada yang misain nanti di luar. Nah, ini kan berarti kan mau ditarik bahwa ada
check and balance seolah-olah. Iya. Check and balance antara eksekutif, Itu seakan-akan aja dengan itu. legislatif yang di luar. Yang di luar kan sama saja dengan yang di dalam. Yang di luar kan teriak biar bisa masuk ke dalam sebenarnya. Wah, Kamu nggak diajak sih kalau gitu. Iya, makanya kemudian nggak penting juga ada yang di luar. Udah semuanya aja gabung. aman tuh. Ini aman masih kontra lagi. Enggak beda. Ini aman secara Demokrasi kita aman nggak kalau di dalam semua gitu? Lu aman. Atau lebih baik begitu? Iya, lebih baik begitu karena begini. Jangan kemudian juga demokrasi ini diterjemahkan kayak yang kita pelajari di barat. Enggak juga, demokrasi itu punya corak warna tersendiri, warna masing-masing. Demokrasi kita apa sih, Bang? Demokrasi Pancasila. Demokrasi, iya kita demokrasi Pancasila. Cuma kemudian penerjemahan demokrasi Pancasila itu juga kemudian banyak lah. Berbeda-beda, tapi kita mau menyamakan kita dengan Barat 100% nggak bisa. Ekonomi kita nggak bisa 100% liberal kayak di Barat. Demokrasi ini kan juga bergantung sama sistem ekonomi. Berarti abang orang yang sepakat tanpa adanya kelompok yang di luar? Tanpa oposisi, tanpa oposisi dari partai politik di parlemen, setuju 100% saya setuju. Termasuk rakyatnya masuk ke dalam. Rakyat itu kan gimana cara rakyat masuk ke dalam kabinet? Ya kita ngikut aja udah, nggak usah teriak-teriak. Loh itu beda hal. Sebagai pemegang mandat, sebagai pemilik suara ya. Bahkan kita udah mandatkan itu ke partai politik. Kita mandatkan ke partai politik itu sama persis seperti pertanyaan begini. Pas Pileg 99. Enggak 2024 kemarin. Oh iya. Pemilihan legislatif, rakyat itu pemilihannya langsung. Kita boleh milih calon-calonnya. Oke, satu. Tapi calon-calonnya itu yang pilih rakyat atau partai? Dipilihin oleh partai. Kita kemudian sama kayak satu ke restoran, kita sudah ada menunya. Kita nggak bisa memilih di luar menu. Betul. Lu ke restoran steak katakanlah. Gua nggak mau nyebut merek ntar. Lalu tiba-tiba sampai ke situ, Mbak, nasi goreng saya pengennya nasi goreng masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Pengen sayur asem nih. Nggak mungkin juga. Pengen Indomie gitu. Saya pengen Indomie pakai stick nih. Nah itu nggak mungkin karena itu sudah di luar menu. Begitu juga demokrasi kita hari ini. Artinya kita tidak benar-benar memilih ya? Iya, kita menyerahkan itu ke partai. Nah, ketika partai kemudian ini kan begini, salurannya adalah rakyat menyerahkan suaranya ke partai sebenarnya. Ya konsep kemudian aja ada nama-nama kandidat. Konsep itu kan sebenarnya ke partai. Kita pilih caleg dari PKS ya sudah, berarti kita memilih PKS. Nah kemudian yang mewakili kita di parlemen adalah partai. Nah kemudian kontrol itu adalah kontrol rakyat, kontrol pemilih ke partainya. Katakan begini, ketika Pak Prabowo presiden, anggaplah semua partai masuk koalisi ini. Misal beliau tiba-tiba menaikkan harga BBM lah, harga yang paling populis lah. Misal menaikkan, terus semua partai setuju menerima. Tanpa partai-partai ini kemudian menyerap aspirasi dari pemilihnya. Yang dapat hukuman adalah partai-partai ini. Karena ya dia nggak akan milih lagi. Apa manfaatnya? Karena tidak menyerap aspirasi. Apakah check and balances itu akan terjadi? Pasti akan terjadi. Walaupun semuanya di dalam. Semua di dalam. Kita ingatlah waktu Pak SBY presiden juga banyak kok partai-partai yang koalisi teriak. Kita ingatlah Pilpres 2024 PDI Perjuangan kurang di dalam apa dengan Pak Jokowi. Tapi yang mengkritik Pak Jokowi paling kencang di akhir jabatannya adalah tapi kan itu beda case, Bang. Case-nya di mana yang beda? Iya, case-nya kan PDIP merasa dikhianati. Cuman kan gini, Bang. Tapi kan kabinetnya masih. Ini maksudnya gini, maksudnya bukan berarti kemudian menjadi menteri
kemudian dirangkul semua partai-partai menjadi menteri adalah melupakan check and balances itu seolah udah pasti nggak terjadi. Nah, seolah kalau oposisi ada check and balances juga kan standar-standar aja semuanya. Tapi kan maksud gue gini, Bang. Di dalam demokrasi kita enggak ya, bukan demokrasi kita doang lah. Legislator itu kan sebutannya dulu tuh watchdog, Bang. Anjing penjaga, Bang. Legislator itu, betul. Bang. Sampai sekarang juga harus iya, begitu. harus begitu kan, harusnya kan gitu kan. Tapi pada kenyataannya semuanya itu kan nggak berjalan sebagaimana mestinya, walaupun dia ada di oposan nih. Di oposisi misalnya nih, Bang, dia nggak masuk ke dalam koalisi. Di oposisi saja, dia tidak menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga, Bang. Apalagi dia dikasih makan, Bang. Kasarnya gitulah. Menurut Abang, indeks demokrasi kita bagaimana ke depannya? Apakah, kan gue meminjam istilah salah satu, adalah orang yang bilang gini, Bang. Hening itu nggak selamanya aman, Bang. Hening itu juga kadang mencekam. Nah, menurut Abang, kalau semuanya di dalam, dengan teori Abang tadi ya. Kalau kata Irwan Fales itu kan diam tanda setuju tuh. ada gium bahasa Arab juga asakutu ya dulu ala ridho itu ketika seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan. Perempuan tuh nggak perlu bilang iya atau enggak. Iya atau enggak. Dia diam aja, berarti dia mau. Nah, konteksnya dengan itu, ya bingung juga kemudian menempatkan kata oposisi yang paling pas, oposan yang paling tepat itu bingung. Gini, APBN, RAPBN itu yang menyusun adalah legislatif dan bersama dengan eksekutif. Oke. Kemudian pemilihan jabatan-jabatan strategis misalnya ada fit and proper test-nya di DPR. Oke, pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi itu kan juga ada porsi DPR, ada porsi eksekutif, ada porsi legislatif. Jadi tiga dari eksekutif, 3 dari Mahkamah Agung selaku yudikatif institution, lalu ada 3 lagi dari legislatif dari DPR. Ini kecuali yang mau diterjemahkan dalam koalisi atau non koalisi oposisi hanya bagi-bagi proyek, bagi-bagi kekuasaan. Ya kekuasaan memang harus dibagi. Iya. Tapi intinya apa, Bang? Intinya kesejahteraan rakyat lah. Lagi ngomong ideal lah, Bang kita, Fu. Gimana? Bukan. Begini. Ini gue paham ya, ini arahnya bagaimana. Gue paham dengan literatur kita ketika membaca demokrasi. Itu gue paham. Karena kiblat kita selalu ke Barat. Iya. Pokoknya kiblat kita ke Barat. Ya kan kiblat kita emang ke Barat. Iya, kalau sholat. Kalau sholat. Ya kiblat. Iya, kalau nggak sholat. Nah, makanya kemudian yang di perspektif kita adalah demokrasi diterjemahkan sesuai kehendak Barat. Ya karena memang sejauh ini yang berhasil menerjemahkan demokrasi ya, Bang. Iya, mereka, Bang. Kan kita menjiplak apa yang sudah terjadi di sana. No. Kita tidak pernah menjiplak Barat sebenarnya. Kita menjiplak Barat itu kemarin aja pasca 98 karena krisis, karena IMF memaksa. Kapan kita menjiplak Barat? Kita melawan kolonialisme, zaman perjuangan kemerdekaan. Barat adalah kolonialisme. Ngapain kita jiplak dari kolonialisme? Yang menjajah negara Barat. Belanda negara Barat, Inggris negara Barat, itu yang menjajah kita. Lalu kita menjiplakkan enggak? Kita melawan. Tapi secara paham demokrasi maksud gue sama juga secara paham demokrasi ini kan kemudian dipaksakan. Kenapa kemudian demokrasi kita harus persis kayak di Barat? Ya supaya mereka bisa meringsek secara ekonomi ke sini. Berarti Abang sepakat nih dengan istilah yang lagi rame nih, Fu, Asian value, Fu. Demokrasi Singapura, Lee Kuan Yew tuh. Mana maju nggak Singapura? Maju, Bang. Maju nggak? Maju. Sesuatu yang maju kok ditolak? Gimana sih konsepnya?
Tapi kan ya maju dalam artian maksud gua Indonesia akan sulit. Indonesia sosoknya apa emang? Indonesia akan sulit kalau kemudian juga menerjemahkan Singapura blak-blak gitu loh. Nggak sulit. Kenapa? Nggak apple to apple, Bang. Iya, Iya. karena luas Singapura itu kan kurang lebih kayak Bogor. Enggak Bogor, masih gedean Bogor. Kurang lebih begitu. Nah, Indonesia lalu kemudian diversity-nya kan juga berbeda. Nah, Indonesia dengan demokrasi hari ini sudah fit sebenarnya. Oh, cocok ini pakai ini. Cocok, cuma ada perlu beberapa yang perlu kita adjust sedikit lah. Jadi kita nggak perlu juga kayak Singapura 100%. Kita nggak perlu juga 100% kayak Amerika. Ya kita apa? Ya kita demokrasi ala kita sendiri. Jadi kita boleh Kenapa sih Indonesia nggak berani? Ini loh demokrasi Indonesia minder. Tapi kan maksud gua, kita boleh, menurut abang kita boleh menerjemahkan demokrasi itu sesuai dengan warna kita tersendiri gitu, Bukan Bang? boleh, itu keharusan. Siapa yang punya demokrasi? Siapa? Ya hari ini kan klaimnya Amerika, Bang. Bapak demokrasi dunia. Klaim. Ya klaim siapa aja boleh, tapi siapa yang punya demokrasi? Ya semua negara yang mempraktekkan demokrasi, maka kemudian bebas menerjemahkan demokrasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Oke. Indonesia demokrasinya cocok model begini. Ya. Ya sudah. Amerika sangat liberal, sangat individualis. Ya demokrasinya demokrasi Liberal. Amerika. Nggak bisa kemudian ini dibawa ke Plek-plek ke Indonesia gitu. nggak bisa dong. Plek-ketiples. Nah. Oke, Bang. Bicara demokrasi kita tadi udah agak dalam lah ya. Kita balik lagi nih ke konteks Indonesia. Menurut Abang, ini udah ada presiden terpilih nih, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, kira-kira nih, ini kira-kira kan, kita mengira-ngira, menduga-duga kan. Pak Prabowo mau bawa demokrasi Indonesia ini ke arah mana, Bang, di 2024? Minimal sampai 2029 lah. Pak Prabowo ini coba dijawab sendiri aja ya. Pak Prabowo ini beliau bikin partai. Satu. Sebelum bikin partai, beliau ikut konvensi Partai Golkar. 2. Pasca 98, beliau memilih meninggalkan Indonesia, istilahnya ngungsi lah. ya. Merantau. No state itu waktu itu dia itu. Merantau lah kira-kira. Masuk pesantren. Nggak tahu konteksnya untuk menenangkan atau bagaimana, atau untuk menghilangkan gonjang-ganjing. Partai beliau buat. Sebelum bikin partai ikut konvensi. 98 merantau. 98, pasca 98. Pasca 98, Pasca hiruk pikuk lah. pasca hiruk pikuk 98 merantau. Jadi ya apa jawabannya? Mau dibawa kemana? Mau dibawa merantau. Ya enggak. Berarti dari statement Abang barusan, berarti menurut Abang Pak Prabowo itu sudah menjalankan semua mekanisme demokrasi yang halayak itu terjemahkan lah. Beliau akan membawa demokrasi yang sangat khas Indonesia. Apa itu? Gotong royong. Gotong royong satu. Makanya gue yakin banget PDI gabung, gue yakin banget PKS gabung. Itu satu. Dari mana gotong royongnya? 2 kali loh beliau kalah dari Pak Jokowi, tapi di akhir beliau gabung dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo memang pengen semuanya gabung. Tapi Iya. yang lain? Ya kalau presidennya udah mau. Ini Prabowo Subianto loh. Kalau dia udah mau gimana dia presiden terpilih? Kalau dia sudah mau, semacam otoriter. Kalau dia sudah mau. Kok bisa diterjemahkan otoriter? Otoriter itu menabrak aturan. Kalau dia sudah mau, semena-mena. Jadi kalau dia sudah mau, bisa dilakukan. Ngajak partai PDI Perjuangan, ngajak PKS gabung ke kabinet. Aturan mana yang ditabrak? Otoriter itu adalah menabrak aturan. Koalisi? Memanipulasi. Bagaimana dengan koalisi? Teman-teman lama, katakanlah. Koalisi Indonesia Maju. Betul. Pasti sami'na wa ata'na. Contoh Golkar.
Nggak mungkin Golkar bilang ke Pak Prabowo kalau PDI Perjuangan gabung, Golkar di luar. Itu hampir mustahil lah. Itu hampir mustahil, itu yang mustahil dalam politik Indonesia itu. Golkar di luar. Golkar di luar. Itu mustahil, Bang. Kalau itu yang mustahil. Partai apa lagi? Ya taruhlah partai-partai besar yang mendukung dia, ya yang jadi variabel utama kan Golkar. Nah, Kemarin kan Pak Prabowo nggak datang ke PKS karena ditahan. siapa yang nahan? Datang nggak diundang PKS? Itu kan rumor dan lain-lain itu kan berkembang sangat cepat. Tapi ini kan kita bicara konteks gabung atau tidak bergabung. Nah, gini, orang kalah juga nggak mau langsung gabung, loh, malu dikit. Ya dia Nasdem langsung. Kalau Nasdem hitung-hitungannya agak beda soalnya. Nasdem kan bawaan Golkar. Ya, kalau satu dibikin- rahim. Satu rahim. Nah, ini kan juga ya adalah tarik ulurnya dikit. Tarik ulurnya dikit biar bergen naik-naik dikit. Iya, kita kan PDKT sama pacar, sama cewek kalau langsung dapat kan nggak seru juga, Bor. PKS dari awal kan juga langsung mau, Bang. Ya, tapi kan Disiapin karpet merah waktu kegiatan apa itu Pak Prabowo-nya nggak datang karena ditahan. ya jangan mudah-mudah banget lah. Oh gitu. Habis ngasih nilai 11 Per 10 per Tapi- 100. ya janganlah cepet-cepet banget. Tapi kan kasihan juga kalau PKS harus 20 tahun oposisi. Enggak, kan. PKS masuk, yakin Masuk. saya yakin. Saya Aku juga berharapnya masuk, kasihan kalau 20 tahun di luar. nggak masalah. DPR itu berapa banyak kursi PKS? Kasihan lah Bang, 10 tahun aja udah ngap itu dia. Kayaknya kantornya makin besar kok. Iya, berarti kan PKS bisa menemukan sumber-sumber pendanaan yang Lain gitu. Enggak, memang nggak ada alasan untuk tidak bergabung. Partai-partai lain ini. Partai PDI Perjuangan, kemudian PKS, kemudian P3 udah nggak masuk ya. Ya tinggal Udah di gedungnya udah dicat, udah nggak izin. Apa itu? Udah dicat putih. Dicat putih kan nggak tahu buat partai mana. ya kan bisa ikut pemilu lagi, rubah nama. Rubah nama. Partai Apa Hanura? enggak, Partai Pembangunan Persatuan kan bisa di bisa. Gitu. Bisa. Salah sini aja. Bang, PB udah bolak-balik nama kan bisa aja. Kan P3 dibolak-balik kan juga P3, Bang. P3 juga Sama kan? Cuma artinya aja yang berbeda. Bisa. Dari bulan bintang jadi bintang bulan. Iya, Ini bisa. Tapi kalau ikut lagi partai bulan-bulan. ya. Seperti Nggak bintang-bintang. bisa. bulan. Tetap lah, nggak boleh nggak ada bintangnya. Iya, bintang bulan bisa. Apa Bang? Kalau Jokowi hari ini masuk, PDIP nggak masuk hari ini belum menentukan sikap bahasa kita tadi. Ada faktor Pak Jokowi nggak Bang? Karena kan nih Oh ya, pasti. besar nih di media-media juga beberapa gue baca bahwa salah satu alasan PDIP nggak menentukan sikap adalah sebenarnya katanya Prabowo dan Megawati Soekarno Putri ini nggak ada soal. Persoalannya Megawati sama Jokowi. Nah, ada faktor Pak Jokowi nggak Bang yang bikin akhirnya PDIP hari ini belum menentukan sikap? Pastilah. Bukan ada atau nggak, pasti itu. Itu pasti, Bang. Iya, pasti itu. Karena ya nggak ada persoalan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan pernah jadi calon wakil presidennya Ibu Mega. Tapi ini kan persoalannya dengan Pak Jokowi. Ibu Mega aja lama marah sama Pak SBY dulu. Iya. Marah dan Apalagi takut sama ini. Pak Jokowi. Ya, jadi fase-fase kemarahan ini kan akan lewat. Seiring berjalannya waktu ya Bang. Orang marah kan lama-lama juga akan memudar. Ibu Megawati juga kan negarawan. Ya pasti beliau akan ya sudahlah. Negarawati. Negarawan. Nah, tapi nanti bisa saja ya udah ketua umumnya bisa berganti. Ketua umum PDI Perjuangan. Ya, Kongres 2025 ya. Ya, nanti PDI Perjuangan menentukan sikap setelah Kongres dari mulutnya ketua umum berikutnya yang baru. Kan bisa saja, itu kan tinggal menskenariokan soft landing, kira-kira begitu lah. Berarti sikap Ibu Dan nggak Megawati. masalah, justru kalau PDI Perjuangan bergabung, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan benar-benar partai yang berpihak pada rakyat. Rakyat milih Pak Prabowo, kok nggak bergabung dengan Pak Prabowo? Iya, iya.
Berarti ini persoalan waktu aja ya Bang ya? Iya. Ini pastilah. Ketika PDIP gabung ke dalam koalisi, artinya dia sadar nikmatnya kekuasaan. Boleh diartikan seperti itu nggak? Kalau gue mengambil sikap pribadi gue, makanya gue juga tadi nggak sepakat misalnya disebut pengamat ya. Gue nggak melihat politik itu secara ruthless itu ya. Politik semata untuk mengejar cuan. Politik semata untuk mengejar nikmatnya Kekuasaan. berkuasa. Ya, gue nggak memilih berpikir ke arah situ. Karena kan esensi dari politik itu bukan itu. Esensi. Ya, esensi utama politik itu kan bukan itu. Ya berkuasa sudah pasti. Ini apa tujuan politiknya untuk berkuasa. Yeah. Tapi kan tujuan berkuasa ini untuk apa? Nah, ini nih kalau kemudian kita ya ini juga mungkin timbul paradigma seperti itu kan karena bosan, jengah melihat kelakuan oknum-oknum Partai politik ya. politikus ya. Tapi kemudian secara literatur ini juga harus kita mulai reduksi pelan-pelan karena ini mulai dari 2024 pemilihnya semua anak muda sampai kemudian bonus demografi itu di 45. mulai dari 30 35 sampai 45 itu semuanya yang hari ini anak muda. Nah, bahkan pemilih pemula ya, Gen Z. Nah, kalau Gen Z dari awal yang sudah ditanamkan di kepalanya politik itu adalah something bad lah. ya, sesuatu yang kotor segala macam, ya orang kemudian akan semua Apatis terhadap itu. menghindar dari politik. Kenapa kemudian kayak generasi kita sekarang? Itu ya sudah kita melek dan demokrat dengan politik, dengan wacana demokrasi dan segala macam. Ini kan juga faktor bahwa kita mengikuti 98, kita ikuti peralihan dari 98 waktu Pak SBY memimpin, peralihan demokrasi itu juga ada. Nah, kita kan besar di lingkungan seperti itu sehingga kemudian kita melihat politik ada sesuatu yang lain. Tapi kemudian kalau ini dibicarakan secara terus-menerus, ya sudah, artinya politik kotor-kotor aja gitu loh. Sehingga orang nggak mau lagi berpolitik. Nah, kalau orang nggak mau lagi berpolitik, mau jadi apa? PT Indonesia Raya. Oke. Oh, semua mau jadi... Nggak sekotor itu ya jadinya. Oh, enggak dong, nggak sekotor itu. Pada poin tertentu politik memang tidak akan kotor pada poin tertentu. Fenomena apa yang politik nggak kotor misalnya? Indonesia ini kita lihat chaosnya 98 ya. Chaosnya 98 nggak buat Indonesia bubar. Kita nggak jadi kayak Soviet yang kemudian menjadi negara kecil-kecil. Yeah. Tidak. Kita masih Indonesia. Nggak ada provinsi yang berkurang, malah bertambah. Ya. Kurang satu dong. Nah, itu baru nanti bisa diperdebatkan. Itu kalau bertambah itu maksudnya apa? Itu nantilah di segmen lain, Yeah, di segmen ini. Itu satu. Badai krisis 98 itu kan yang paling berdampak besar tuh di Indonesia sebenarnya. Ya, Thailand kena, tapi Thailand kan tidak sekuat dengan di Indonesia. Kita masih. Tapi kalau mau ditarik lagi 65, kita pernah ngerasain yang lebih keras dibandingkan kita 98. juga pernah mengalami peristiwa berdarah itu, pergantian kekuasaan politik. Kita masih Indonesia. Ya. Nah, hal-hal inilah kemudian mencegah perang saudara. Inilah kemudian yang dikatakan politik itu enggak semuanya kotor. Hari ini kalau dilihat lagi, Indonesia itu kan dari negara krisis kemudian berhasil masuk menjadi salah satu negara dalam G20. Iya. Berarti ekonomi kita kan sebenarnya bertumbuh. Ya.
ini kan berarti menunjukkan bahwa sejelek-jeleknya Indonesia pemimpin tetap ada yang baiknya. Gini, kalau korupsi nggak mungkin 100% korupsi. Gimana itu? Ya pasti ada baiknya. Ini kan bilang politik kotor gara-gara ada beberapa menteri yang ketangkap KPK, ada beberapa DPR yang ketangkap KPK, bahkan ada KPK-nya yang ketangkap oleh KPK. Gitu, kira-kira. Tapi kan itu cuman persentasenya saja. Negara mana yang nggak ada korupsi yang di nggak ada dalamnya? korupsi? Negara mana yang kemudian ada elitnya yang tidak tertangkap? Amerika aja, Trump divonis kemarin. Divonis ya. Mantan presiden loh. Ya itu kalau gua kutip tadi kan bapaknya demokrasi. Iya. Mantan presiden Amerika yang mau running lagi menjadi mau maju lagi. calon presiden divonis. Maksudnya karena kita gue sangat semangat menuju Indonesia emas ini ya. Iya. Karena ke depan Indonesia bagaimana, tapi maksudnya gini. Karena kita yang pegang 2045 nanti. Oh pasti dong. 2045 kan bisa jadi gue yang presiden. Ya, boleh. Amin. Lu orang mana? Aceh. Oh, Aceh. susah. Itu perspektif hari ini. Ini. Surya Paloh itu nggak pernah majuin diri karena sadar diri dia. Ya itu Abu Rizal Bakri itu belajar dari kesalahan Abu Rizal Bakri aja, bukan Jawa deh itu. Dia pernah nyalon itu. itu Surya Paloh. Itu Abu Rizal Bakri. Ini Syifa Muhammad Yus. Oke, boleh. Nah makanya kemudian, ayo kita, maksudnya, gua terus terang gue pengen melawan memang. Gue pengen melawan narasi-narasi yang kemudian bilang bahwa politik itu kotor segala macam, bahwa merebut kekuasaan itu adalah sesuatu yang salah, bahwa bla 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 Indonesia nih bobrok semua. Gue secara personal memang pengen melawan itu. Mau dirin barbol. Kasih duitnya lah. Siapa tahu ingin menunjukkan bahwa begini loh partai politik, begini loh berpolitik. Oh, enggak, itu kan gini. Waktu itu kadang bisa merubah sesuatu. Ya. Kenapa? Waktu berubah. Ya, waktu berubah. Waktu juga bisa merubah sesuatu. Nah, makanya kemudian ini kan di politik hari ini masih generasi yang old style. Kolonial. Nah, tapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari yang old. Nah, kita anak muda, kita generasi muda, itu bagaimana kemudian kita belajar dari mereka, dari generasi tua, kemudian untuk menempatkan Indonesia ke depan. Itu perspektif kita, perspektif anak muda. Jadi kalau anak muda sudah dicekoki oleh paham lama lah. Iya, ini demokrasinya begana, ini isunya politik kotor, demokrasi harus liberal segala macam. Yang senang Barat. Kenapa yang senang Barat? Ya Barat nggak senang dong Indonesia maju. Kalau Indonesia maju, hegemoni Barat ini kan terkikis. Iya. Indonesia takutnya berubah dari negara maju dari negara berkembang jadi negara maju Iya, ya. kan pasti nggak senang. Kayak sama Amerika nggak senang ke Tiongkok yang sangat maju. Sama kayak tetangga samping kita lah tiba-tiba punya mobil kan. Wah, iya benar. Iya dong. Itu pasti jadi bahan omongan. Jadi banget, soalnya kan kalau kita tinggal di komplek Harus kita yang paling kaya di komplek itu. Jangan sampai ada orang lain kan begitu. Benar. Jadi kayak mana? Itu ya yang sedang abang dakwahkan, politik baik, politik riang gembira, politik santun. Nggak santun juga sih tadi dia nggak santun sama sekali sih. Ya, santun itu kan perspektif. Ya oke. Santunnya orang Barat Batak kan, iya. dengan santunnya orang Jawa pasti berbeda. Oke berarti. Bukan mendakwahkan, tapi itulah esensi yang sebenarnya harus dikampanyekan, harus dibicarakan oleh setiap anak muda di Indonesia. Parpol mana yang cocok buat anak muda? Ya hari ini ya semua parpol sama saja. Mau masuk ke partai mana tuh Sama aja. silahkan saja.
Sama-sama nggak punya ideologi atau sama apa? Sama, ideologinya sama. Kenapa harus banyak parpol? Ya kalau satu parpol ya nggak cukup daftar calegnya. Ya kan tinggal diubah aturannya. Kalau misalnya cuma ada satu parpol, Golkar katakan, atau PD Perjuangan atau Gerindra, satu parpol dan tersisa. Ya udah, yang maju bupati cuma satu kandidat. Nah ini kemudian nggak boleh. Ini kemudian menjadikan negara menjadi negara komunis. Kenapa sih kita nggak demokratis ya? Nggak 3 aja parpolnya? Kita sudah pernah coba. Iya. Tiga parpol. 3 parpol ini kan juga gabungan dari parpol-parpol. Betul. P3 misal gabungan dari Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, dan 2 partai lainnya, PDI, gabungan PSI, dan lain-lain. Ya, kenapa kita harus menyederhanakan menjadi 3 parpol? Semakin banyak, kalau gue berpendapat semakin banyak parpol yang tersedia, maka semakin banyak orang bisa maju menjadi calon-calon pemimpin. Sirkulasi RU elitnya. misalnya ditolak nih dari PKS. Kenapa? Misal, nggak cocok nih sama citra PKS. Nggak cocok. Nggak cocok. Kalau gua ketua umum PKS juga dia nggak akan gua terima. Tapi emang cocok. Iya, kalau gua cocok kemana aja. Nah, sehingga dia ya udah gua gabung ke PDI. Ternyata gabung ke PDI Perjuangan Ditolak juga. Ada saingan, banyak saingan. Iya, kurang kiri Pindahlah ke partai lain kan. Chance makin besar gitu. Chance makin ada. Makanya kemudian semangatnya itu ke situ, sehingga nggak ada istilah koalisi dan nggak ada istilah oposisi. Oke. Ya karena nggak bisa masuk partai A, ya masuk partai B, masuk partai C. Betul. Akhirnya pindah ke partai buruh yang nggak punya suara di Senayan. Karena dia nggak masuk. Mungkin kalau dia masuk bisa jadi ada suara. Oke. Gitu aja, Bang. Oke, thank you. Makasih banyak Bang ya. Udah ngomongin waktunya Bang ya. Sudah datang ke sini. Jangan kapok Bang.